Hadis yang datang dari Nabi Muhammad berbentuk pesan, artinya tidak semua makna dapat dipahami secara langsung dan dapat ditangkap langsung oleh pembacanya. Kajian hadis di Indonesia juga dikatakan masih permulaan, dan di abad 17 ini belum banyak memberi ruang pada hadis secara khusus karena memang penelusuran sejarah belum dilakukan secara tuntas dan secara sistematis. Kajian hadis ini mandek hampir 1,5 abad lamanya, kemudian mendapat perhatian kembali pada akhir abad 19 dengan dimasukkannya kajian hadis dalam kurikulum pesantren dan madrasah. Untuk literatur yang pertama ada Hidayatul Habib karangan Nuruddin Ar-Raniri, yang kedua ada Mawa'izul Badi'ah karangan Abdurrahman As-Singkili. Untuk metode dan bentuk kajian di sini dari yang kami teliti dari dua kitab tersebut, memang beliau ini belum meneliti hadis atau mengkaji hadis. Beliau hanya mengambil hadis pada kitab-kitab hadis terdahulu, misal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lain. Jadi untuk penelitiannya itu belum ada. Penelitian baru ditemukan pada abad 19 dan 20. Tokoh-tokoh hadis Indonesia pada abad 17 dan 18 Masehi diantaranya yaitu Nuruddin Ar-Raniri. Dia mempunyai kitab yang berjudul Hidayat Al-Habib fi At-Tarhib wa Tartib, yaitu kumpulan hadis yang diterjemahkan oleh beliau dari bahasa Arab ke bahasa Melayu agar umat muslim Arab Melayu bisa memahami agama Islam dengan mudah dan benar. Kemudian ada Abdurrahman As-Singkili, mempunyai kitab yang berjudul Mawa'iz Al-Badi'ah, yaitu kumpulan hadis qudsi yang diadopsi oleh beliau yang isinya tentang hubungan Tuhan dengan ciptaannya, surga dan neraka, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai perkembangan kajian hadis di Indonesia pada abad ke-19 Masehi. Perkembangan hadis di Indonesia pada abad ke-19 Masehi masih belum mendapat tempat dalam hati masyarakat Indonesia sebagaimana tafsir Al-Quran dan Fiqih. Materi pelajaran hadis dan ilmu hadis, kitab-kitabnya pada abad ke-19 memang belum banyak dikaji di beberapa lembaga pendidikan, termasuk di pesantren-pesantren pada saat itu. Namun di sisi lain, di akhir abad ke-19 muncul ulama Nusantara yang telah menyebarkan keilmuan hadisnya di Timur Tengah, yaitu Muhammad Mahfud At-Tirmasi. Abad ke-19 Masehi dan awal abad 20 adalah puncak dari geliat intelektual ulama Nusantara di Timur Tengah. Mereka bukan sekedar berkiprah dan memberi kontribusi untuk tanah air saja, tetapi juga mempunyai peran besar di ranah internasional, khususnya di Timur Tengah. Beberapa ulama Nusantara menjadi sosok intelektual berkampium dunia. Mereka mengarang kitab-kitab yang dijadikan rujukan penting. Martin van Bruynesen menyebutkan bahwa sebelum memasuki abad ke-20, belum ada kitab-kitab atau literatur hadis yang secara khusus dipelajari di lembaga pendidikan Islam Nusantara ini. Meskipun kitab-kitab klasik berbahasa Arab sudah dikenal dan sudah dipelajari pada abad ke-16 sebelum pesantren ada. Memasuki abad ke-20, perkembangan literatur hadis di Indonesia mulai menunjukkan intensitasnya. Hal ini ditandai dengan didatangkannya sejumlah besar kitab kuning, termasuk diantaranya kitab-kitab hadis dari Timur Tengah oleh para ulama di Indonesia. Poin selanjutnya yaitu bentuk dan metode kajian hadis di Indonesia pada abad ke-19 Masehi. Meskipun hadis ini telah disepakati menjadi sumber kedua setelah Al-Quran, namun ada banyak faktor keahlian yang digunakan untuk meyakini bahwa hadis-hadis tersebut bersumber dari Rasulullah SAW ataupun tidak. Nah, bentuk dan metode kajian hadis di Indonesia pada abad ke-19 ini yaitu dengan menggunakan metode periwayatan dan pemilahan yang berbeda-beda, sehingga hadis-hadis itu kemudian dimodifikasi menjadi kitab as-sunnah, yang mana kitab as-sunnah itu sendiri kemudian cukup menjadi acuan untuk betapa pentingnya pengkajian sanad dan matan dalam hadis-hadis Nabi. Bukan hanya itu saja, bentuk dan metode kajian hadis di Indonesia pada abad ini juga tanpa adanya verifikasi lagi terhadap sanad ataupun matanya. Mengapa? Karena para ulama meyakini bahwa ijtihad para ulama terdahulu itu sudah final, sehingga tidak perlu lagi untuk mengkaji ataupun meneliti suatu kesohihan suatu hadis tersebut.
Saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh kajian hadis di Indonesia pada abad 19 Masehi. Yang pertama ialah Syekh Mahfud Al-Tarmasi. Nama lengkap beliau ialah Muhammad Mahfud bin Abdillah bin Abdul Manan bin Diponegoro Al-Tarmasi Al-Jawi. Beliau dilahirkan di Damas, Pacitan pada tanggal 12 Jumadil Awal 1285 Hijriah atau 31 Agustus 1842 Masehi. Dan beliau wafat di Mekah pada tanggal Senin tahun 1308 Hijriah. Dengan kegigihannya, beliau dikenal sebagai ahli hadis di kalangan Nusantara sampai diakui sebagai isnadnya yang sah ke-23 dalam transisi intelektual pengajaran Sahih Bukhari. Karya beliau ialah Ulafiyat Al-Bukhari. Yang pertama adalah Ulafiyat Al-Bukhari, yang kedua Fathul Qadir Bisyari Miftah As-Siyar, dan lain-lain. Yang kedua ialah Syekh Nawawi Al-Bandani. Nama asli beliau ialah Muhammad Nawawi bin Umar. Beliau lahir di Tanara, Serang 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Beliau meninggal di Mekah pada tanggal 13-14 Hijriah atau 1897 Masehi. Beliau juga berkontribusi dalam literatur hadis. Karya-karya beliau dalam literatur hadis antara lain berikut. Pertama ialah Al-Amal Al-Yaniyah Syarah Al-Riyad Al-Badi'ah. Yang kedua Al-Haq Al-Tamin Syarah Fat Al-Mubin. Yang ketiga Tulam Al-Munajah Syarah Safina Al-Solah. Yang ketiga ialah Kyai Haji Ahmad Rifai. Beliau lahir di Tempuran, Kendal, Jawa Tengah pada tahun 1797 Masehi Hijriah. Beliau meninggal di Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1810 Masehi. Karya-karya beliau dalam bentuk syair, puisi, tembang Jawa, bentuk nastar dan nastoh sebanyak 65 judul. Sementara berbentuk tanbih ada 500 karya dan 700 berupa nazm doa. Yang keempat ialah Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Beliau lahir di Totuwo, Ampek Angket, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 6 Zulhijjah 1296 Hijriah atau 1860 Masehi dan meninggal di Mekah pada tanggal 8 Jumadil Awal 1334 Hijriah atau 1919 Masehi. Karya-karya beliau ialah Al-Jawahinun Nakhiyah Fil A'mali Jaibiyah. Yang kedua Rodul Husab. Yang ketiga Mu'inul Jais fi Tahqiq Ma'nal Jalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Ali Rahmatullah dari kelompok 3 KHI, yaitu saya akan menjelaskan dan mempresentasikan perkembangan kajian hadis di Indonesia pada abad ke-20. Next, latar belakang. Di Indonesia banyak kalangan mengatakan bahwa pengkajian hadis terlambat perkembangannya dibanding bidang-bidang lain, seperti tafsir, fikih, dan tasawuf. Keterlambatan kajian hadis di Indonesia berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, mulai dari awal masuknya Islam ke Indonesia sampai akhir abad ke-20 di Nusantara. Upaya revitalisasi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkandung di dalam hadis sudah mulai berlangsung sejak abad kedua, yaitu abad ke-17, seiring dengan masuknya gagasan perubahan dan menekankan pada Al-Quran dan hadis sebagai ajaran Islam. Para ulama mengkaji hadis dan menginspirasi dan wawasan mengenai cara memimpin masyarakat Muslim menuju rekonstruksi sosial moral. Meskipun demikian, sesampainya pada awal masa abad ke-20, kajian hadis di Indonesia masih kurang populer. Selain itu, Howard M. Federspel juga menyimpulkan hal yang sama, bahwa di Indonesia hadis masih sebagai dari kajian fikih.
bukan kajian hadis tersendiri. Tulisan ini akan mencoba untuk memaparkan perkembangan karya dan literatur hadis. Pembahasan perkembangan kajian hadis di Indonesia pada abad ke-20 Masehi. Pada awal abad ke-20 telah banyak perubahan dan kemajuan dalam bidang pendidikan di Indonesia yang berpengaruh dijadikan sebagai media dalam kajian hadis. Di antaranya adalah madrasah. Melalui madrasah, kajian hadis semakin berkembang dengan cepat. Pada pertengahan abad, hadis juga mendapat perhatian yang besar dari ulama Indonesia, ditandai dengan adanya pemeriksaan terhadap sanad dan matan hadis untuk membedakan hadis makbul yang dapat diterima dan hadis mardud yang tidak dapat diterima. Awalnya para ulama di Indonesia hanya membaca dan mengajarkan kitab-kitab hadis tanpa mengadakan pengkajian dan pemeriksaan terhadap kesahihan sanad dan matanya. Mereka beranggapan bahwa hasil ijtihad para ulama terdahulu sudah final, sehingga ulama-ulama sekarang tidak perlu mengkaji dan memeriksa sahih tidaknya hadis. Bentuk dan metode kajian hadis di Indonesia pada abad 20 Masehi. Metode analisis yang digunakan oleh para ulama pada abad ke-20 ini diantaranya analisis bahasa dan konten. Kiai Haji Mahfud Al-Tirmizi dalam menjelaskan hadis dijelaskan menggunakan metode tahlili. Cara kerjanya yaitu menjelaskan kandungan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan kualitas hadis dari sisi balaghah. Tetapi Kiai Haji Mahfud ini jarang sekali menjelaskan asbab wal wurudnya. Berbeda dengan Kiai Haji Kashful Anwar yang menggunakan penjelasan lebih ringkas dan langsung kepada kandungan hadisnya. Lalu memasuki abad ke-20, perkembangan literatur hadis di Indonesia mulai menunjukkan intensitasnya. Hal itu ditandai dengan didatangkannya sejumlah kitab kuning besar yang termasuk kitab-kitab hadis di Timur Tengah. Menurut M. Federal Price, berbagai literatur hadis banyak digunakan di era awal ini. Contohnya seperti Arba'in Nawawi, Ajami As-Shogir karya Jamaluddin Asyuyuti. Ada pula karya-karya yang bersumber dari dua kitab primer, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, seperti Fathul Bari, Syarih Al-Bukhari, dan Bulughul Maram, yang mana merupakan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sedangkan menurut Martin van Bruijnissen, literatur hadis digunakan di beberapa madrasah dan pesantren di Indonesia di periode ini. Contohnya seperti Bulughul Maram, Subulus Salam, Riyad As-Sahih, Sahih Bukhari, lalu Al-Majalis Al-Saniyah, Durrat Nasihin, dan lain-lainnya. Dari beberapa literatur hadis ini disebutkan oleh Martin van Bruijnissen tersebut hampir semuanya merupakan kitab-kitab syarah hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husain, saya dari kelompok KHI 3. Ingin melanjutkan presentasi pada bahasan literatur dan tokoh-tokoh ilmu hadis di abad ke-20. Seperti yang kita tahu bahwasanya di abad-abad sebelumnya, di Indonesia kajian atau literatur mengenai hadis itu kurang ditegakkan. Namun, ketika telah memasuki abad ke-20, mulai muncul literatur dalam bidang kajian ilmu hadis. Hal ini sebenarnya didasari kenapa? Karena mulai muncul rasa keinginan untuk belajar ilmu hadis, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan membuang jauh-jauh sifat taklid. Adapun di awal abad ke-20 ini, literatur yang digunakan itu tidak jauh-jauh daripada kitab-kitab klasik yang sebenarnya kita juga pelajari akhir-akhir ini. Seperti kitab Arba'in Nawawi, Bulughul Maram, Al-Jami'us Shaghir karya Imam Suyuti. Bahkan menggunakan kitab-kitab primer dari dua karya ulama hadis terbaik, Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Atau bahkan dari Kutubus Sittah, Kutubus Sab'ah, dan kutub-kutub yang lain. Adapun tokoh-tokoh dari Indonesia yang sangat bergelut di bidang ilmu hadis itu banyak sekali. Namun ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama, siapa yang tidak mengenal Musnidud Dunya, Syekh Yasin Al-Fadani merupakan sosok ulama besar Makkah yang merupakan keturunan Padang, Indonesia. Beliau bahkan mendapatkan julukan Musnidud Dunya. Musnidud Dunya itu adalah
julukan yang sangat tinggi. Dalam artian seluruh sanad-sanad keduniaan itu melewati beliau. Yang kedua yang menjadi imam besar Masjid Istiqlal yaitu Kiai Haji Mustafa Yaqub. Beliau adalah seorang pakar hadis yang tidak banyak dikenal oleh orang-orang kita. Padahal sering loh beliau itu diundang di berbagai macam acara televisi. Kita tidak tahu bahwasanya beliau merupakan seorang pakar hadis. Beliau merupakan seorang lulusan Arab Saudi yang takhasus beliau juga di bidang ilmu hadis. Hingga akhirnya hari ini kita temukan salah satu muridnya yang dikenal oleh masyarakat luas yaitu Buya Hashim Ar-Razi. Hafizahullah. Yang ketiga ada Syekh Abdul Samad Ibn Abdurrahman Al-Ashi. Apa itu Al-Ashi? Al-Ashi menandakan bahwasanya dia itu berasal dari Aceh. Syekh Abdul Samad Ibn Abdurrahman Al-Ashi juga mendapatkan julukan lain yaitu Al-Falimbani yang menandakan bahwasanya beliau itu juga keturunan daripada Palembang. Beliau adalah seorang tokoh sufi yang juga merupakan pakar ilmu hadis. Ulama yang wafat pada tahun 1211 Hijriah ini merupakan seorang guru dari ulama yang sangat besar yang kita ketahui hari ini. Siapa dia? Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa yang gak tahu Syekh Nawawi Al-Bantani? Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan murid langsung daripada Syekh Abdul Samad Al-Ashi. Dan sebenarnya banyak sekali pakar-pakar ilmu hadis yang ada di Indonesia. Hanya saja tidak bisa kita sebut satu-satu. Demikian presentasi kita tutup. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 akan menjelaskan tentang perkembangan kajian hadis di Indonesia pada abad ke-21 Masehi. Pada akhir abad ke-20 Masehi hingga awal abad ke-21 Masehi, pemahaman tentang syarah hadis semakin mendapat perhatian dalam kajian hadis di Indonesia. Perkembangan kajian hadis di Indonesia pada abad ke-21 ini disebabkan karena banyak berdirinya pondok pesantren, UIN, IAIN, atau perguruan tinggi lainnya yang memuat kajian hadis di dalam kurikulumnya, yang mana membahas tentang materi hadis, pemikiran tokoh-tokoh hadis, serta pemahaman syarah hadis. Dan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ini yaitu kemajuan teknologi, yang mana para pelajar bisa mengakses hadis atau syarah hadis dalam beberapa software seperti Maktabah Syamilah, Jawami'ul Kalim, dan lain sebagainya. Bentuk kajian hadis di Indonesia pada abad ke-21 ini yaitu berupa hermeneutika hadis, yang mana di dalamnya itu mencakup tentang pembahasan sanad dan matan hadis yang dilanjutkan dalam upaya memahami hadis secara komprehensif. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yakni literatur kajian hadis pada abad ke-21 Masehi. Literatur kajian hadis bersumber pada tulisan atau teks hadis Rasulullah, baik berupa kitab atau buku yang di dalamnya memuat berbahasa Arab atau terjemahan bahasa Indonesia. Kajian hadis pada abad 21 Masehi terus mengalami perkembangan karena adanya peradaban manusia yang berkembang dari masa ke masa sehingga sampai pada tatanan era globalisasi. Kemudian, kajian hadis memiliki konten yang kompleks sehingga membutuhkan banyak rujukan, terutamanya hadis yang seringkali belum dikaji dan dikodifikasi secara rapi. Seperti dalam hadis, untuk menemukan suatu kesamaan tema dan redaksi, baik secara makna ataupun lafzi, maka itu diharuskan untuk mencari pada kitab-kitab yang ada. Sedangkan kitab-kitab yang ada itu tidak sedikit, melainkan lebih dari 1 jilid. Maka hal itu sangat melelahkan dan memerlukan banyak waktu. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, kini telah hadir berbagai software atau aplikasi yang berguna untuk mempermudah kita dalam mencari hadis di beberapa kitab yang ada. Seperti contoh yang terkenal pada masa kini yakni Maktabah Syamilah atau Jawami'ul Kalim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yakni Khairun Nisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh hadis beserta karyanya di Indonesia pada abad 20 Masehi. Yang pertama, Syekh Ahmad Surkati, karyanya ialah
Surat Al-Jawab, Al-Daghirah Al-Islamiyah Surkati, Risalah Tauji Al-Quran ila Kebaikan Budi Pekerti Al-Quran, dan Al-Masail Al-Salas. Yang kedua, Syekh Ahmad Hasan, karyanya ialah Al-Madhab, Al-Mukhtar, An-Nubasan, dan Terjemah Bulughul Maram. Yang ketiga, Hasbi As-Siddiqi, karyanya ialah Kitab Mutiara Hadis dari jilid 1 sampai 5. Yang keempat, Fathur Rahman, karyanya ialah Ikhtisar Mustalah Hadis. Yang kelima, Muhammad Syuhudi Ismail, karyanya ialah Buku Pengantar Ilmu Hadis, Buku Pengingkar dan Pemalsunya. Yang keenam, Ali Mustafa Yakub, karyanya ialah Kerukunan Umat dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. Sekian dari penyampaian kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hadis dalam Ormas Al-Wasliyah. Al-Jamiatul Al-Wasliyah, lebih tepatnya dikenal dengan Al-Wasliyah, yaitu organisasi Islam yang didirikan di Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 30 November tahun 1930 yang bertepatan pada tanggal 9 Rajab tahun 1349 Hijriah. Tujuan utamanya dalam mendirikan Ormas Al-Wasliyah adalah untuk mempersatukan umat yang berpecah belah dan berbeda pandangan sehingga umat Islam terpecah menjadi dua golongan, yaitu kaum tua dan kaum muda. Hadis dan kajian hadis memiliki kurikulumnya. Maktabah Islamiyah Tanapuli MIT yang berdiri pada tahun 1918 mengajarkan hadis dan mustalah hadis yang kemudian oleh Ormas Islam Al-Wasliyah yang berdiri pada tahun 1930 mengadopsi kurikulum MIT. Bentuk dan metode kajian hadis Ormas Islam Al-Wasliyah dalam memahami hadis dikenal dengan pemahaman tekstual, artinya metode yang bertujuan menggali hukum dan ajaran yang terkandung dalam teks hadis semata tanpa menghubungkan dengan kondisi yang berkaitan. Demikian para tokoh-tokohnya masih banyak memperpegang pemahaman tersebut. Al-Wasliyah sendiri masih berpegang makna teks yang terkandung dalam riwayat Al-Bukhari. Karakteristik pemikiran hadis Ormas Islam Al-Wasliyah. Pemikiran hadis Ormas Islam Al-Wasliyah dibagi menjadi dua, yakni pemikiran pada bidang akhlak dan pemikiran hadis pada bidang fikih. Pemikiran hadis pada bidang akhlak dapat kita lihat dari kitab-kitab atau buku-buku yang diajarkan Ormas Islam Al-Wasliyah di madrasah-madrasahnya, seperti buku yang berjudul Kifayatul Awam fil Ilmi Kalam yang diajarkan pada tingkat madrasah ibtidaiyah, Husnul Al-Hamidiyah lil Muhafadzah Al-Aqaid Al-Islamiyah yang diajarkan pada tingkat sanawiyah, dan buku yang berjudul Al-Duksi yang diajarkan pada tingkat madrasah aliyah. Pemikiran hadis pada bidang fikih, sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar Ormas Islam Al-Wasliyah, bahwa ormas ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang bermadhabkan Syafi'iyah. Sebagaimana contoh dalam menyikapi isbal, Al-Wasliyah tidak melarang isbal karena yang dilarang adalah kesombongannya, bukan cara berpakaian yang memanjangkan kain sampai mata kaki. Berikut adalah tokoh-tokoh Ormas Islam Al-Wasliyah dan karya-karyanya. Muhammad Arsyad Thalib Lubis yang mengarang buku sebagai pegangan wajib di madrasah dan perguruan-perguruan tinggi, seperti kumpulan doa-doa Nabi, perbandingan agama, Ruh Islam, dan masih banyak lagi. Kemudian Abdurrahman Syihab adalah salah satu karya di bidang hadis adalah 40 hadis pilihan, dan masih banyak lagi. Kontribusi Ormas Islam Al-Wasliyah terhadap kajian hadis di Indonesia. Kontribusi terbanyak Al-Wasliyah adalah dalam bidang fikih. Selain itu, Al-Wasliyah juga memberikan banyak sumbangsi terhadap kemajuan pendidikan agama di Indonesia yang ditandai dengan berdirinya madrasah-madrasah dan perguruan tinggi sebagai pusat pengkajian ilmu-ilmu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Kajian Hadis dalam Ormas Islam Syiah. Yang pertama, sejarah berdirinya Ormas Islam Syiah. Ada yang menduga Syiah datang pada abad ke-12 Masehi, ada yang percaya bahwa orang-orang Syiah sudah datang ke Pulau Nusantara jauh sebelum abad ke-12 itu. Ada yang meyakini ajaran Syiah dibawa oleh orang-orang Persia, namun ada juga yang meyakini Syiah diperkenalkan oleh orang-orang Arab langsung. Yang kedua, perkembangan hadis dalam Ormas Islam Syiah, salah satunya yaitu Syiah sudah masuk ke Indonesia mulai masa awal masuknya Islam di Indonesia, yaitu melalui para penyebar Islam awal dari orang-orang Persia yang tinggal di Gujarat.
Syiah pertama kali datang ke Aceh, raja pertama kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh, Marah Silu. Yang ketiga, bentuk dan metode kajian hadis ormas Islam Syiah. Naiknya popularitas Syiah itu membuat khawatir dan was-was negeri yang selama ini menjadi musuh bebuyutan Iran, yakni Arab Saudi, melalui lembaga-lembaga bentukan pemerintah. Saudi Arabia melakukan upaya untuk menangkal perkembangan Syiah termasuk penyebarannya di Indonesia. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, karakteristik pemikiran hadis ormas Islam Syiah. Embrio Syiah adalah kelompok politik yang mendukung Ali sebagai pewaris sah kepemimpinan Rasulullah. Syiah mengakui sistem imamah sebagai landasan politik Islam yang secara ideologis dipertentangkan dengan khilafah. Dalil politik itu lantas mekar dalam wacana teologi Syiah yang meyakini keturunan Ali atau Al-Bait sebagai imam sejati. Tokoh-tokoh hadis ormas Islam Syiah dan karya-karyanya dalam bidang hadis. 1. Al-Kulaini dan Al-Kafi. Namanya Abu Ja'far Muhammad bin Yakub bin Ishaq Al-Kulaini Al-Razi Al-Baghdadi. Beliau lahir pada paruh kedua abad ketiga Hijriah di desa Kulain di kota Arroy, Iran. Banyak ulama dari desa ini, tapi dialah orang Kulain paling masyhur. LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan salah satu organisasi dakwah kemasyarakatan yang ada di Indonesia. LDII pada awalnya bernama Yamkari, kemudian berubah menjadi Lemkari, dan akhirnya berubah menjadi LDII sampai saat ini. LDII merupakan organisasi independen yang sudah resmi diakui Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Keberadaan LDII dianggap memiliki asal-usul yang sama dengan Darul Hadis yang didirikan oleh Haji Nur Hasan Al-Ubaidillah Lubis pada tahun 1951. Perkembangan LDII dari awal terbentuk sampai saat ini telah melewati 5 periode. Periode pertama tahun 1940 pada saat Haji Nur Hasan menyampaikan ilmu-ilmunya. Periode kedua tahun 1951 pada saat pembangunan asrama pengajian Darul Hadis. Periode ketiga pada saat pembaiatan Haji Nur Hasan. Periode keempat pada saat setelah pembaiatan Haji Nur Hasan. Periode kelima pada saat pergantian nama dari Lemkari menjadi LDII. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan kelompok saya, Ponjang Kece, metode kajian hadis Ormas LDII. Ormas LDII menggunakan metode tradisional, yakni menggunakan guru-guru dari pesantren-pesantren dan sebagainya. Mereka sangat menjunjung tinggi yang namanya sanad, karena berpegang dari ucapan Ibnu Al-Mubarak bahwasanya sanad itu sebagian daripada agama. Ketika kita meninggalkan sanad, ketika sanad itu tidak ada, maka kita bisa berkata dengan kehendak kita sendiri. Yakni kontribusi Ormas LDII dalam agama Islam, dalam kajian hadis di agama Islam. LDII menjunjung tinggi pemurnian. Sejarah berdirinya Ormas Islam Persis. Persatuan Islam Persis adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Persis didirikan pada 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Perkembangan kajian hadis dalam Ormas Islam Persis. Secara historis, kajian hadis di Indonesia dimulai dengan kitab-kitab sederhana seperti Matan Arba'in Nawawi dan istilah-istilahnya serta karya oleh
Imam An-Nawawi. Kemudian ada Hajar Al-Asqani, Bulughul Maram. Kemudian ilmu hadis adalah Matan Al-Baiquniyah oleh As-Suyuti. Kemudian kosakata muhaddisin oleh Haji Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Dan kemudian ilmu mustalah hadis oleh Muhammad Yunus. Bentuk dan metode kajian hadis Ormas Persis. Khusus mengenai hadis, posisi ulama Persis memiliki tradisi kritik sebagaimana tradisi ulama salaf. Bagi Persis, tidak mudah menerima hadis kecuali yang sudah terverifikasi kesahihannya. Sikap seperti ini oleh sebagian kelompok Islam lainnya dinilai terlalu berani, gegabah dan berlebihan karena proses verifikasi hadis sudah dilakukan selesai para ulama hadis terdahulu. Kita sebagai generasi khalaf hanya menerima, memakai dan mengamalkannya. Slogan-slogan do'if juga hadis bagi para ulama Persis tidak bisa diterima. Hadis harus yang makbulah, yang bisa dijadikan hujjah, termasuk dalam urusan fadhail amal, keutamaan amal. Ormas Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai representatif dari ulama tradisional. Dengan haluan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tokoh-tokoh yang ikut berperan diantaranya Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan para ulama pada masa itu. Pada kegiatan reformasi mulai berkembang luas, ulama belum begitu terorganisasi. Namun, mereka sudah saling mempunyai hubungan yang kuat. Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau sering kita sebut dengan Aswaja. Ajaran Aswaja ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Metode pemahaman hadis yang digunakan NU adalah metode Muqarrin. Metode ini yang paling banyak ditempuh NU dalam memahami suatu hadis, yakni berjumlah 41 kali. Metode Muqarrin yang digunakan NU untuk memahami hadis Nabi dapat dibedah menjadi dua model, yakni yang pertama metode Muqarrin dengan cara membandingkan hadis Nabi beberapa kitab syarah, kitab fikih dan kitab-kitab mutabar lainnya. Dan yang kedua adalah dengan cara membandingkan hadis berdasarkan petunjuk ayat-ayat Al-Quran, pendapat sahabat, pendapat para ulama, dan membanding-bandingkan dengan hasil muktamar sebelumnya. Kajian hadis di Indonesia dalam organisasi Islam Muhammadiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya organisasi Islam Muhammadiyah ini merupakan salah satu organisasi yang terbesar sampai sekarang ini. Organisasi Muhammadiyah ini merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang ilmu agama, terutama yaitu dalam ilmu fikih, tasawuf, dan ilmu hadis. Organisasi Islam Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November tahun 1912 Masehi di Yogyakarta. Dan adapun faktor yang melatar belakangi berdirinya organisasi Islam Muhammadiyah ini yaitu dua faktor. Yang pertama faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu munculnya gagasan utama pembaharuan Islam dari Timur Tengah yang dikembangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abur, dan lain-lain. Dan adapun faktor internal yaitu berkaitan dengan kondisi kehidupan keagamaan kaum muslim di Indonesia, yaitu umat Islam tidak memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Mas Khairul Umam, yaitu tentang perkembangan hadis dalam Ormas Islam Muhammadiyah. Dinamika perkembangan kajian hadis di Indonesia pada awalnya dimotori oleh para ulama pembawa agama Islam ke Indonesia. Meskipun masih
diperdebatkan apakah pengajaran agama Islam para ulama ini lebih didominasi kajian fikih, tasawuf atau hadis. Kemudian dinamika perkembangan kajian hadis di Indonesia juga tidak bisa dipisahkan dari peran sejumlah ormas. Ormas Islam yang ada di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam atau Persis, Al-Wasliyah, Al-Irsyad dan sebagainya. Salah satu ormas Islam yang memberikan perhatian kepada hadis adalah Muhammadiyah, ormas yang baru saja merayakan miladnya yang ke-107 ini memiliki peran yang tidak kecil dalam dinamika kajian di Indonesia. Sejarah berdirinya FPI. FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 yang bertepatan dengan 24 Rabiul Tsani 1419 Hijriah yang dilakukan di halaman Pondok Pesantren Al-Um, Kampung Utara, Ciputat di selatan Jakarta oleh beberapa habaib ulama yang disaksikan ratusan santri daerah Jabodetabek. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerjasama antara ulama dan umat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di setiap aspek kehidupan. Kemudian, bentuk dan metode kajian hadis Ormas Islam FPI. FPI terbagi menjadi 3, yaitu dakwah, hizbah, dan jihad. Dengan penataan perjuangan inilah FPI membedakan dakwah dan hizbah. Dakwah menurut FPI yaitu mengajak semua pihak kepada kebajikan, sedangkan hizbah berarti amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kemakrufan dan mencegah dalam kemungkaran. Metode dakwah FPI yaitu dengan membangun komunikasi, memberikan keteladanan, nasihat, dialog, dan kerjasama. Dengan metode amar ma'ruf FPI dengan pengkaderan, pendidikan, kajian, dan aksi kemanusiaan. Sedangkan metode nahi mungkar dengan konsolidasi antar kader dan komunikasi, pemetaan kemungkaran, menentukan cara untuk merespon terhadap sebuah kemungkaran. Kemudian yaitu perkembangan hadis dalam Ormas Islam FPI. Hadis amar ma'ruf nahi mungkar dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufarros li Alfa Al-Hadis An-Nabawi ditemukan setidaknya ada 24 hadis amar ma'ruf nahi mungkar, namun berisi tentang amar ma'ruf nahi mungkar secara umum. Adapun hadis yang menjadi pijakan ormas Islam di Jawa Timur yaitu siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran hendaknya mengubahnya dengan tangannya, jika tidak bisa maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 6 perawi hadis meskipun beda riwayat namun tetap sama, yaitu hadis sahih. Front Pembela Islam atau FPI sangat terkenal dengan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar dan mencanangkan gerakan nasional anti maksiat. Hanya saja dalam gerakan terkesan selalu menggunakan kekerasan, sehingga ada anggapan bahwa pola keberagaman FPI menunjukkan adanya pengaruh Islam Petro yang kaku dan didominasi dengan pemahaman yang keras terhadap praktek pelanggaran nilai-nilai agama. Namun, meskipun demikian, saat ini pengaruh FPI cukup kuat dan memiliki jemaah yang terus bertambah. Dengan pendekatan semantik terhadap buku karya Habib Rizik Syihab yang berjudul Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Model penafsiran FPI terhadap Al-Quran dan hadis yang menjadi rujukan dalam setiap tindakan mereka telah menggunakan pendekatan konstekstual, namun masih terlihat adanya tebang pilih ayat sehingga pemahaman yang didapatkan menjadi kurang komprehensif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 yaitu akan sedikit menjelaskan tentang materi kajian hadis Indonesia pada Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia merupakan sebuah organisasi Islam yang berkecimpung di Indonesia yang sudah cukup lama. Namun organisasi ini tidaklah asli dari Indonesia, melainkan organisasi ini berasal dari Palestina, Yordania, yang dibawa oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani
yang didirikan pada tahun 1953. Organisasi ini sangat merambah luas di dunia, khususnya pada benua timur. Begitu juga di Indonesia. Namun organisasi ini juga organisasi bersifat politik, tidak hanya bersifat hanya membahas Islam saja, namun juga berana politik. Namun di mana organisasi ini, bila organisasi ini berkecimpung di sebuah negara, entah pun itu di negara apapun, pasti organisasi ini memiliki masalah pada suatu negara tersebut. Namun organisasi ini atau organisasi Hizbut Tahrir ini tidak beranggapan bahwa mereka yang menimbulkan masalah, karena mereka beranggapan organisasi ini tidak bersifat kekerasan. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia yaitu diawali dengan bertemunya salah satu pemimpin pondok di Bandung, yaitu Pondok Al-Ghazali, yang diasuh oleh Kiai Haji Abdullah bin Nuh, yang dimana Kiai Haji Abdullah bin Nuh itu bertemu dengan seorang aktivis HTI di Sydney, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi, yang dimana ketika Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi tersebut berceramah, Kiai Haji Abdullah bin Nuh ini sangat tertarik dengan ceramah beliau, sehingga beliau mengajak Syekh Abdurrahman untuk berdakwah di Indonesia. Lah inilah awal mula Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia. Lebih tepatnya Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia itu pada tahun 1980, yang dimana sistem mereka itu sistem menyebarluaskan organisasi mereka, yaitu berkecimpung di dunia mahasiswa. Di ranah perusahaan, mereka juga mendoktrin para mahasiswa agar mengikuti organisasi mereka dengan cara mengadakan kajian-kajian. Namun organisasi ini juga kembali ke asal tadi, juga menimbulkan sebuah kontra di Indonesia, karena organisasi ini mempunyai tujuan, yaitu mendirikan sebuah negara khilafah dan juga memiliki tujuan jihad. Karena dikarenakan Indonesia ini adalah negara yang memiliki banyak suku dan banyak budaya. Lah, organisasi ini banyak menerima kecaman dari masyarakat luas, sehingga organisasi ini tidak banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dan juga organisasi ini tidak hanya satu dua menimbulkan keresahan. Organisasi ini juga dianggap sebagai mengancam ideologi negara, dikarenakan ingin merubah sistem negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi negara yang menganut faham khilafah. Dan akhirnya organisasi ini dibubarkan pada tahun 2017, tepatnya pada 19 Juli 2017, dikarenakan banyaknya konflik-konflik yang mereka alami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Saiful Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tokoh-tokoh sentral Hizbut Tahrir. Yang pertama, Taqiyuddin An-Nabhani. Adapun karya-karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang menjadi landasan dalam dakwah Hizbut Tahrir yang telah diterbitkan oleh Hizbut Tahrir itu sendiri terdiri dari 23 buku, diantaranya yang pertama Nishamul Islam, dan yang kedua Nishamu Hukmi fi Islam, dan yang ketiga Nishamu Iqtisadi fi Islam, dan seterusnya. Dan yang kedua tokoh sentral Hizbut Tahrir As-Syekh Ahmad Ad-Daud, dan yang ketiga As-Syekh Abdul Qadim Zalum. Beberapa karya bermunculan atas nama Abdul Qadim Zalum, diantaranya Al-Anwal fi Daulati Al-Khalifah, dan seterusnya. Dan yang keempat tokoh sentral Hizbut Tahrir As-Syekh atau Khalil. Di antara karya-karya Syekh atau Khalil yaitu Tafsir Al-Wasul
ila al-usul. Dan bagaimana perkembangan kajian hadis Indonesia dalam Ormas HTI? Gerakan Partai Islam Hizbut Tahrir menggunakan hadis untuk memperkuat asumsi mereka dalam menyebarkan dakwah dan jihad kepada orang lain. Mereka melakukan berbagai upaya untuk memperoleh legitimasi atas konsep dan pemikiran khalifah. Dan yang paling utama adalah melalui hegemoni intelektual dengan mengeksplorasi dalil-dalil agama untuk meyakinkan masyarakat muslim terhadap kebenaran konsep yang digagas oleh mereka. Materi selanjutnya yaitu kajian hadis Indonesia di pesantren tradisional dan pesantren modern. Studi hadis di Indonesia merupakan mata kajian yang relatif baru. Van den Broek yang melakukan penelitian di pesantren-pesantren Nusantara pada tahun 1886 sama sekali tidak menyebut bahwa hadis sebagai salah satu mata pelajarannya. Hal ini kemudian disimpulkan oleh Martin van Brunissen bahwa pada saat itu hadis memang belum menjadi salah satu mata pelajaran di pesantren. Lebih lanjut, Martin menyatakan bahwa para santri memang menjumpai banyak hadis selama mengikuti pelajaran, sebab tidak ada karya fikih yang didukung oleh argumen-argumen berdasar hadis, tetapi hadis-hadis tersebut sudah diproses dalam bidang-bidang ilmu yang lain. Kajian hadis di Indonesia kemudian semakin mendapat tempat seiring dengan munculnya gerakan purifikasi yang menekankan pada hadis daripada mazhab fikih. Setelah itu, karya-karya di bidang hadis ditulis oleh ulama yang Indonesia yang mulai muncul baik dalam bentuk buku ataupun artikel dalam majalah. Adapun perbedaan literatur di pesantren tradisional dan modern yaitu pada sistem tradisionalis buku pelajaran pada mulanya dikarang oleh ulama Indonesia serta diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Sedangkan pada sistem modernis buku pelajaran sebagian besar karangan ulama Islam dahulu dan dalam bahasa Arab. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bentuk dan kajian hadis di pesantren tradisional dan modern. Islam tradisionalis digambarkan sebagai komunitas yang cenderung mempertahankan kebiasaan yang telah lama dianut. Pemahaman kelompok ini hanya membatasi diri pada tradisi yang diperoleh dari ulama klasik tanpa mempertimbangkan realitas sosial. Teori yang digunakan oleh kelompok tradisionalis adalah merujuk pada struktur kebahasan. Karena hadis tertuang dalam bahasa Arab, maka cara yang paling tepat untuk memahami hadis adalah sesuai dengan struktur kebahasaannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi pesantren tradisional dan modern. Tujuan utama pendidikan pesantren adalah untuk meneliti ilmu-ilmu agama. Diharapkan santri yang berangkat dari pesantren dapat memahami berbagai mata pelajaran agama dengan kemampuan merujuk pada kitab-kitab klasik. Setelah kedatangan penjajah barat, peran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam semakin kuat. Sekian yang dapat kelas kami sampaikan dari kajian hadis Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.